وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, pada kisah Nabi Nuh diceritakan bahwa setelah peristiwa banjir yang menenggelamkan makhluk hidup di dunia, Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman selamat dari ajab banjir karena menaiki bahtera, termasuk 3 orang anaknya, yakni Ham, Sam, dan Yafith. Sedangkan Kan'an mati tenggelam karena tidak mau beriman. Dengan demikian, setiap orang yang ada di muka bumi ini dengan berbagai jenisnya merupakan anak-anak keturunan Adam yang dinisbatkan kepada 3 orang anak Nabi Nuh. Dari ketiga anak Nabi Nuh itu lahirlah berbagai macam suku bangsa di dunia. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa Sam adalah bapa bangsa Arab, Ham adalah bapa bangsa Habsi, dan Yafis adalah bapa bangsa Romawi. Wa ja'alna zuriyatahu humul baqin. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Nabi Hud berasal dari suku bangsa Arab keturunan dari Sam bin Nuh. Beliau adalah nabi pertama dari bangsa Arab. Dalam hadis diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, terdapat 4 nabi dari bangsa Arab, yakni Hud, Soleh, Su'eb, dan Nabi Muhammad. Nama beliau adalah Hud bin Salih bin Irfasa bin Sam bin Nuh. Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Hud adalah putra Abdullah bin Ribah al-Jarud bin Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir. Hud berasal dari suatu suku atau kabilah yang bernama Ad. Mereka adalah bangsa Arab yang menetap di bukit-bukit pasir di negeri Yaman yang terletak antara Oman dan Hadramaut yang dinamakan Al-Ahqab. Tempat itu adalah suatu wilayah yang menjorok ke laut yang dikenal dengan nama Ash-Shahar. Adapun nama lembah mereka adalah Al-Bugid. Hadramaut sendiri merupakan daerah yang sangat indah lantaran mempunyai kualitas tanah yang subur. Kaum Ad adalah kaum yang makmur, sejahtera dan bahagia. Mereka banyak menetap di bangunan yang mempunyai tiang-tiang besar dan tinggi, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Menurut Ibnu Katsir, kaum Ad yang dimaksud pada surah Al-Fajr itu adalah penduduk Iram generasi pertama, yakni kaumnya Nabi Hud. Sedangkan kaum Ad generasi kedua adalah kaum Samud. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kenikmatan yang sangat besar kepada kaum Ad. Di antaranya Allah memberi mereka bentuk jasmani yang kuat dan perkasa. Mereka memiliki fisik yang besar, tinggi dan kuat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan kekuatan kepada kaum lain seperti kekuatan kaum Ad. Sebagaimana perkataan Nabi Hud kepada kaumnya, "Wadzkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh." Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Nuh. "Wa zadakum fi khalqi bastah." Dan melebihkan kamu dalam penciptaan berupa tubuh yang tinggi, besar, dan kuat. Al-Baghawi mengatakan, belum pernah diciptakan seperti kabilah ini dalam masalah ketinggian dan kekuatan fisik. Menurut Wahab bin Munabi, seorang laki-laki kaum Ad tingginya bisa mencapai 45 meter, sedangkan yang paling pendek berukuran 27 meter. Wallahu a'lam bishawab. Tempat tinggal mereka adalah tempat tinggal terindah dan terbaik serta kokoh. Kaum Ad berlebih-lebihan dalam masalah ini. Mereka banyak sekali membangun bangunan megah, mengukir gunung-gunung, membangun benteng-benteng, padahal mereka tidak butuh. Mereka melakukan itu hanya untuk unjuk kekuatan dan kemampuan. Sehingga hasil karya mereka, kata Allah, allati lam yuslak misluha fil bilad, yang sebelumnya tidak pernah dibangun suatu kota pun seperti itu di negeri-negeri lain. Karena mereka memiliki fisik yang kuat, tinggi dan besar, menjadikan mereka berlaku sombong. Mereka berkata, "Man asadu mina quwwah?" Siapakah yang lebih hebat kekuatannya daripada kami?
Itulah kelebihan kaum Ad. Mereka memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, dan kelebihannya itu membuat mereka berlaku sombong dan semena-mena. Bahkan jika mereka menyiksa kaum yang lemah, mereka menyiksa dengan kejam dan bengis, sebagaimana perkataan Nabi Hud kepada mereka, wa idza bastotum jabarin. Apabila menyiksa, kamu lakukan secara kejam dan bengis. Ma'asyiral muslimin, selain anugerah berupa kekuatan fisik, Allah juga menyuburkan bumi mereka sehingga mereka dapat bercocok tanam serta menikmati hasil pertanian yang melimpah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, amaddakum bi an'ami wa banin wa jannati wa uyun. Allah telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air. Kaum Ad terbuai dengan kenikmatan duniawi yang mereka rasakan. Mereka melupakan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Nuh dan Nabi Idris. Mereka adalah kaum pertama yang menyembah berhala pasca banjir yang menenggelamkan kaum Nuh. Berhala-berhala yang mereka sembah itu ada 3 dan diberi nama. Yang pertama mereka beri nama Samud, yang kedua Samda, dan ketiga adalah Hira. Mereka percaya ketiga berhala itu adalah pemberi pertolongan, perlindungan, kemakmuran, serta segala kebutuhan duniawi lainnya yang mereka harapkan. Untuk mengembalikan kaum Ad kepada jalan kebenaran, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kepada mereka dari kalangan mereka sendiri. Beliau adalah Nabi Hud alaihissalam. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Tidakkah kamu bertakwa? Kaum Ad tidak mau mendengar seruan Nabi Hud. Mereka menganggap Nabi Hud sebagai orang bodoh. Mereka menganggap ajaran Nabi Hud hanyalah omong kosong belaka. Mereka tidak mau meninggalkan berhala-berhala sesembahan mereka. Mereka menganggap Nabi Hud hanya mengarang cerita. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu Hud dalam keadaan kurang akal. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini maksudnya adalah menerangkan apa yang didakwahkan oleh Nabi Hud dalam pandangan kaum Ad merupakan suatu kebodohan, karena bagi mereka menyembah dan memuja berhala itu mendatangkan bantuan dan rezeki. Oleh sebab itu mereka menganggap Nabi Hud telah membohongi dengan pengakuannya bahwa Allah telah mengutusnya sebagai Rasul. Nabi Hud dengan penuh kesabaran menjawab tuduhan kaumnya itu. Qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Hud berkata, wahai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepada kalian, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian. Selain menuduh Nabi Hud bodoh, kaum Ad juga meminta bukti kebenaran dan menghina bahwa Nabi Hud telah ditimpakan penyakit gila oleh salah satu berhala mereka. Mereka kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Kata Ibnu Katsir, maksudnya mereka mengatakan bahwa Hud datang tanpa membawa suatu bukti, sehingga mereka tidak akan meninggalkan penyembahan berhala karena sebuah ucapan Hud yang tidak disertai bukti kuat dan meyakinkan. Mereka justru menduga bahwa Nabi Hud telah gila karena meyakini keyakinan di luar kaumnya.
Dan gilanya itu disebabkan karena sebagian Tuhannya telah marah kepada Hud, hingga salah satu Tuhannya menimpakan penyakit gila. Nabi Hud menjawab, Qala inni us'idullahu washadu anni bari'u mimma tusyrikun min dunihi fakiduni jami'an summa la tunzirun. Hud menjawab, sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Tuhan-Tuhan selain Dia. Oleh karena itu, lakukanlah semua tipu dayamu terhadap, dan janganlah kamu tunda-tunda lagi. Itulah jawaban Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya. Beliau berlepas diri dari berhala mereka. Bahkan beliau menghina Tuhan-Tuhan mereka dan menjelaskan kepada mereka bahwa berhala-berhala itu tidak memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun kepada mereka. Berhala-berhala itu hanya benda mati yang tidak bisa melakukan apa-apa. Jika berhala itu seperti yang kalian katakan dapat memberikan manfaat dan mudarat, aku nyatakan, kata Nabi Hud dengan tegas, bahwa aku berlepas diri dari semua itu. Bahkan aku mengutuk berhala-berhala itu. Oleh sebab itu, kerahkanlah semua tipu daya yang kalian miliki. Jangan ditunda-tunda walaupun sebentar saja. Mereka tetap terus menolak dakwah Nabi Hud. Mereka kukuh untuk tetap berbuat syirik, menyembah patung-patung. Karena dinasehati ataupun tidak, bagi mereka menyembah berhala adalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu yang mereka lestarikan. Oleh karena itu, mereka tidak akan mengubah atau menggantinya. Mereka berkata, in hadza illa khuluqul awwalin. Agama kami ini tidak lain adalah agama orang-orang terdahulu. Karena bagi mereka ajaran agama nenek moyang ini adalah benar, sehingga mereka merasa tidak mungkin akan diazab. Wa ma nahnu bimu'adzibin, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Mereka kaum Ad berkata seperti itu. Kemudian Nabi Hud menjawab, Qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum ridsun wa ghadab. Sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhan atas penolakan dan pendustaan kaum Ad tersebut. Nabi Hud terus berusaha, namun pada akhirnya Nabi Hud pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi'ansurni bima kadzabun. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Dia Hud berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka telah mendustakan aku. Dia Allah berfirman, tidak lama lagi mereka benar-benar akan menyesal. Pembalasan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad yang durhaka tidak secara langsung, sama seperti azab banjir yang menimpa kaum Nabi Nuh. Azab kepada kaum Ad diturunkan dua tahap. Yang pertama adalah Allah kasih mereka bencana kekeringan yang sangat lama melanda tanah pertanian mereka, dan yang kedua baru Allah azab mereka dengan angin badai. Para ahli tafsir dan ulama lain yang menyebutkan kabar yang diceritakan oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasar, bahwa setelah kaum Ad menolak seruan dakwah Nabi Hud, Allah menghukum mereka dengan terjadinya kemarau panjang selama 3 tahun, sehingga mereka mengalami paceklik yang sangat menyengsarakan. Setelah mereka mengalami penderitaan yang berkepanjangan, kaum Ad memohon kepada Allah agar kondisi tersebut segera berakhir. Mereka mengungkapkan permohonannya di tempat yang dipandang mulia, yakni Baitullah. Selanjutnya kaum Ad mengutus kurang lebih 70 orang ke tanah suci untuk memohon kepada Allah agar mereka diberi hujan. Mereka berangkat bersama pemimpin mereka bernama Muawiyah bin Bakar. Mereka kemudian singgah di luar Mekah dan menetap di sana selama 1 bulan sambil meminum minuman keras. Mereka dihibur oleh para bidu wanita yang dipesan oleh Muawiyah. Hingga tak terasa sebulan telah berlalu. Setelah sekian lama mereka menetap di sana, Muawiyah merasa kasihan kepada kaumnya. Ia malu untuk memerintahkan mereka kembali ke negeri asalnya. Lalu Muawiyah mengungkapkan isi hatinya melalui bait-bait syairnya di tengah bidu wanita yang sedang menghibur dan bernyanyi untuk mereka. Saat itulah mereka kembali tersadar tentang tujuan kepergian mereka. Mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya menuju Mekah untuk mendoakan kaumnya. Salah seorang dari mereka yang bernama Qail bin Inas mulai berdoa. Qail bin Inas memohon kepada Allah agar memberikan hujan kepada kaum Ad. Kemudian Allah menampakkan 3 macam awan, yaitu awan warna putih, merah, dan warna hitam. Setelah itu terdengar suara dari langit.
pilihlah untuk dirimu dan kaummu dari 3 warna awan itu. Qail pun menjawab, aku memilih awan warna hitam karena awan itu banyak mengandung air. Suara penyeru itu kembali terdengar, kau telah memilih awan yang membuat kaum Ad habis tak tersisa. Menurut Ibnu Ishaq, kaum Ad semua musnah mati diazab oleh Allah kecuali kaum Ad yang menetap di Mekah, yakni Bani Al-Lauziyah Al-Hamda, dan mereka inilah kaum Ad generasi kedua. Allah kemudian menggiring awan hitam yang dipilih oleh Qail bin Inas yang sesungguhnya merupakan azab yang mengerikan yang akan menimpa kaum Ad yang durhaka. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, justru itulah azab yang kalian minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Orang yang pertama kali menyaksikan apa yang terkandung di dalam awan itu dan mengetahui bahwa awan itu tidak lain adalah gumpalan pusaran angin adalah seorang wanita dari kaum Ad yang bernama Mahda. Ketika hal itu tampak jelas olehnya, ia menjerit histeris seketika hingga ia pingsan. Ketika tersadar, mereka kaum Ad bertanya, apa yang kau lihat wahai Mahda? Ia menjawab, saya melihat pusaran angin yang di dalamnya terdapat gejolak api. Selanjutnya Allah menimpakan azab kepada kaum Ad selama 7 malam 8 hari secara terus-menerus tiada henti. Peristiwa itu berlangsung hingga akhirnya semua orang kaum Ad yang kafir habis tak tersisa, tertimpa azab angin yang sangat dingin yang berhembus dengan kecepatan yang sangat kencang dan dahsyat. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa saking kuatnya badai yang menimpa mereka sampai membelah dada mereka, sehingga keluarlah isi dari perut mereka, dan ketika mereka dijatuhkan, yang pertama kali sampai ke tanah adalah kepala mereka, yang membuat kepala mereka pecah. Maka dari itu Allah mengumpamakan kondisi jasad mereka seperti batang pohon kurma yang telah kosong. Maka setelah itu kaum Ad binasa. Sedangkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman selamat dari azab tersebut. Menurut Ibnu Ishaq, angin itu bagi orang beriman terasa segar di kulit dan sangat nyaman di hati. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Dia menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk bagian dalamnya. Al-Haqqah ayat 7. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak membuka jalan bagi angin azab yang membinasakan kaum Ad kecuali hanya melewati seperti lubang cincin. Angin itu melewati penduduk desa hingga hewan-hewan ternak dan harta benda mereka terbang melayang di antara langit dan bumi. Ketika penduduk kota dari kaum Ad menyaksikan angin dan semua yang diterbangkannya itu, mereka berkata sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Hadza aridu mumtiruna, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Selanjutnya penduduk desa dan hewan-hewan ternak yang telah tersedot ke udara oleh angin itu langsung ditumpahkan ke penduduk kota itu. Hadis riwayat At-Tabrani. Bahkan diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW ketika langit tertutup awan hitam, wajah beliau berubah. Beliau mondar-mandir keluar masuk rumah. Ketika awan itu menurunkan hujan, beliau merasa senang dan lega. Aku mengetahui hal itu dari perubahan raut wajah beliau, kata Aisyah. Selanjutnya Aisyah menanyakan hal itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, mungkin saja awan itu seperti yang pernah terjadi pada kaum Ad. Hadis riwayat At-Tirmizi. Makanya Rasulullah SAW jika berhembus angin kencang, beliau selalu berdoa,
Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma fiha wa khairu ma arsilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsilat bih. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang dibawa angin ini, dan kebaikan angin ini diutus. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, keburukan yang dibawa angin ini, dan keburukan angin ini diutus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, sahabat BR Channel, mudah-mudahan kisah Nabi Hud ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita, dan kita dapat mengambil pelajaran dari kisah kaum Ad yang sombong karena memiliki kekuatan fisik, yang akhirnya Allah azab dengan angin yang selama 8 hari 7 malam. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal yang menyebabkan murka Allah datang kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.